Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, adik-adik yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan Petroleum Economic Course ini pada modul ke-11 dari rencana insya Allah 14 modul ya. Jadi modul ini berjudul PSG Modeling. Di sini kita akan belajar bagaimana menghitung keekonomian proyek-proyek di hulu migas. Oke, kita mulai ya. Nah, gambar ini menunjukkan ketika kita ingin melakukan perhitungan keekonomian proyek hulu migas di sini, paling tidak ada 4 hal yang mempengaruhi. Pertama yang kita perlukan dalam hal ini untuk menjadi input dalam perhitungan kita tersebut ya. Yang pertama kita perlu cadangan yang kemudian jadi profil produksi, kemudian kita perlu perkiraan biaya yang nanti akan jadi cost recovery di dalam PSG, kemudian kita perlu asumsi perkiraan harga minyak atau gas tergantung proyeknya nanti gitu ya. Dan yang terakhir yang juga sangat penting adalah kita perlu mengetahui kontrak PSG-nya, ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak PSG tersebut. Berapa splitnya, berapa FTP, DMO dan lain-lain. Oke. Jadi kita akan mulai satu-satu, nanti kita akan mulai dengan asumsi ini seperti apa, kemudian asumsi biayanya seperti apa, kemudian asumsi harga seperti apa, dan juga asumsi dalam perhitungan ini PSG-nya seperti apa. Oke, kita mulai satu demi satu ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama dulu, tadi cadangan dan profil produksi. Dari cadangan dan profil produksi kita dapat ini contoh profil produksi ya. Misalnya dia produksinya selama 21 tahun, kalau kita lihat di sini dia akan mulai produksi, kemudian dia akan ada plateau, di sini plateau, kemudian dia decline. Nah, profil produksi ini diperoleh tentu dari diskusi yang panjang ya. Nanti teman-teman di subsurface dia terlebih dahulu akan menghitung in place, berapa volume in place, itu static model, kemudian masuk ke dynamic model gitu ya, melakukan simulasi. Kemudian selanjutnya memilih skenario gitu ya. Kemudian skenario pengembangan seperti apa? Nanti ada beberapa skenario pengembangan, tentu yang dipilih yang paling optimal skenario pengembangan. Nah, skenario pengembangan ini tentu melibatkan banyak disiplin, multidisiplin gitu ya. Karena kita tahu profil produksi ini dibangun tentu dari subsurface gitu ya, subsurface. Ini misalnya minyaknya kita produksikan, di atas tentu perlu fasilitas produksi gitu ya. Jadi perlu dari disiplin subsurface, geologi, geophysics, reservoir engineer di sini terlibat gitu ya. Kemudian kita perlu juga orang-orang yang ngerti production engineer, drilling engineer di sini gitu ya. Kemudian juga tentu di surface facilities perlu orang-orang proses, orang-orang facilities yang diperlukan dalam membangun produksi ini, profil produksi ini. Oke, jadi di sini misalnya tahunannya nanti kita hitung ini produksi per tahun gitu, karena nanti keekonomian kan dibangun per tahun, hitungannya nanti ini produksi per tahun, tinggal nanti kalau tahunannya kita kali asumsi misalnya 1 tahun kan 365 hari, nanti kita dapat produksi per tahun dari profil produksi ini. Oke. Jadi jumlah cadangan yang akan direcover ini 203 juta barrel. Oke, nah ini yang pertama kita peroleh cadangan, dan yang kemudian diwakili oleh profil produksinya seperti apa, karena itu yang akan menjadi perhitungan. Nah, kemudian yang kedua tadi kita perlu estimasi biaya, ini yang kedua tadi, karena yang ketiga kita perlu asumsi harga, dan yang terakhir kita perlu ketentuan dan persyaratan kontrak. Nah, jadi yang pertama tadi sudah cadangan produksi. Nah, ini yang 3 berikutnya. Biaya, harga, dan PSG kontrak, ketentuan dan persyaratannya. Nah, ini dalam perhitungan keekonomian ini yang kita gunakan. Jadi kita mulai dengan biaya dulu. Jadi ini adalah biaya eksplorasi, karena ini kita menghitung pengembangan keekonomian pengembangan lapangan, maka eksplorasi dianggap sudah dilakukan dan terjadi discovery. Ini biaya-biaya yang telah terjadi, dianggap 6 tahun gitu ya, periode eksplorasinya yang total biaya yang dikeluarkan 275 juta, ini misal aja gitu ya, asumsi aja.
Kemudian dilanjutkan dengan development atau pengembangan gitu ya. Di sini berapa biaya developmentnya? Ini development perlu waktu 3 tahun gitu. Asumsinya ini biaya tiap tahunnya, total biayanya 1,2 miliar dolar ya. Nah, development cost itu terdiri dari ada komponen tangible-nya, ada komponen intangible. Asumsi aja misalnya tangible 75%, ini asumsi aja ya. Intangible 25%. Nah, ini penting kenapa? Karena nanti komponen-komponen tangible ini itu akan didepresiasi gitu ya. Ini lewat pembebanannya lewat depresiasi. Depresiasi sementara yang tangible kan bisa intangible bisa langsung dibebankan. Apalagi biaya, nah biaya juga kita perlu tahu berapa OPEX. OPEX per barrelnya berapa, ini kita asumsi $10 per barrel. Jadi nanti dari tiap barrel yang diproduksikan itu ada OPEX, operating expenditure, asumsinya $10 per barrel. Maka dari sisi cost selesai gitu ya. Nah sekarang dari sisi harga, kalau harga karena kita asumsi ini kita bicara lapangan minyak, maka kita pakai asumsi harga misalnya flat $55 per barrel. Nah ini asumsi flat gitu ya, bisa juga nanti diasumsikan dia mengikuti forecast price tertentu gitu ya. Bisa juga dieskalasi, cuman untuk simplifikasi di sini kita anggap price flat $55 per barrel. Ini ya. Oke, estimasi biaya selesai, asumsi harga selesai. Nah, data yang ketiga yang kita perlukan adalah term and condition, persyaratan dan ketentuan PSC, asumsi FTP-nya 20% di dalam kontrak ini, kemudian corporate income tax misalnya masih 44% di sini ya. Kemudian karena ini oil konvensional, asumsinya 85-15 splitnya ya, after tax ya. Before tax-nya bisa kita hitung seperti ilustrasi sebelumnya, ya dia akan 15 dibagi 1 min tax itu ya. Dapatlah 26,7857% ini before tax-nya, before ya. DMOV kita asumsikan 25%. Oke, selesai gitu sebenarnya dari 4 faktor yang mempengaruhi untuk perhitungan keekonomian ini sudah kita dapatkan semua asumsinya. Oke. Nah, tambahan satu lagi itu kita perlu tadi kan depresiasi. Depresiasi kita perlukan. Nah, depresiasi ini kita bisa lihat di kontraknya gitu ya, bagaimana mekanisme depresiasinya. Itu di kontrak di Exhibit C, prosedur akuntansi, accounting procedure. Di situ nanti disebutkan depresiasinya seperti apa. Nah, di dalam kontrak ini kita disebutkan bahwa depresiasi itu nanti akan dibagi dalam beberapa grup gitu ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Dan di situ ada faktor penyusutannya, 50%, 25 atau 12,5. Oke, nah karena kita bicara fasilitas produksi di sini gitu ya, maka masuk grup 2. Fasilitas produksi itu grup 2, masa manfaatnya 5 tahun dia di grup 2. Grup 2 itu kita tahu dia 25% faktor penyusutannya. Maka tinggal kita hitung gitu ya, pada tahun pertama kita dapat 25% karena grup 2 dan dia berlaku 5 tahun gitu ya, 5 tahun. Tahun kedua ya tinggal kita hitung gitu ya, 25% dikali 1 dikurang 25% ini gitu kan sisanya gitu ya. Dapatlah 18,8 kalau dibulatkan. Yang ketiga juga begitu gitu ya, 25% kali 1 dikurang ini 2 ini. Dan seterusnya nanti sisanya tahun kelima tinggal 100% dikurang sisanya kumulatif sampai tahun keempat itu dapatnya 31,6. Maka inilah depresiasi rate-nya yang akan digunakan selama 5 tahun tersebut. Oke. Nah, kita kembali lagi refresh VSC flowchart ya. Di sini VSC flowchart. Karena kita bicara minyak, maka kita bicara nanti lifting, volume produksi yang sudah dalam hal ini lifting gitu ya, dikali dengan ICP tadi kita tahu 55. Ini kita tahu gitu ya, asumsi ini sudah kita tahu lifting, ICP tadi kita tahu asumsinya 55. Kemudian bisa kita langsung hitung gross revenue di situ ya. FTP bisa langsung kita hitung 20% tadi, kemudian dia akan dibagi sesuai dengan bagi hasil before tax-nya, sudah kita peroleh tadi gitu ya. Nah, dalam ilustrasi ini kita untuk penyederhanaan investment credit dianggap 0, jadi tidak ada investment credit gitu ya. Dianggap dalam case ini sama dengan 0, jadi tidak ada investment credit. Cost recovery nanti ada breakdown-nya, cost recovery itu komponennya apa aja.
Kemudian setelah cost-nya diketahui, kita langsung hitung ETBS, equity to be split, atau ETS, equity to be split, sama gitu ya, kadang-kadang disebut ETBS, kadang-kadang ETS. Nah, itu juga dibagi sesuai before tax split-nya. Kemudian pajak, DMO dulu, nanti dia akan bayar DMO, nanti coba lihat lagi apa persyaratan dan formulasi DMO ini ada di modul sebelumnya, di modul 10 ya. Kemudian pajaknya kan 44%, nanti kita dapat net contractor share di sini. Dan kemudian nanti kita akan hitung net cash flow-nya. Oke, langsung kita masuk ke ilustrasi perhitungan ya. Nah, ini tahun, yang kolom pertama ini adalah tahun gitu ya. Kita tahu di sini tahun 1 sampai 6 tadi dia eksplorasi sudah dilaksanakan. Nah, sekarang kita berada di sini gitu ya. Kita berada di sini, kita berada pada tahap POD, keekonomian POD. Ini diperkirakan dia akan berlangsung 3 tahun pengembangan proyek ini. Setelah itu dia akan diproduksikan mulai tahun ke-10 sampai tahun 30, karena anggap aja kontraknya ini kan 30 tahun. Oke, nah ini kita tahu gitu ya, biaya nanti mulai dari kolom kedua dulu, gross revenue itu apa, tadi tinggal kita hitung karena kita tahu profil produksi, data produksi tiap tahun kita konversi ke barrel gitu ya, kemudian dikali dengan harga 55 tadi, dapatlah kita gross revenue ini. FTP tinggal 20% dikali gross revenue-nya, dapatlah ini gitu ya. Nah, kemudian ada kolom gross revenue kurang FTP atau net ini ya, net revenue ini terserah mau dibikin atau tidak. Cuman kadang-kadang kita perlu ini karena ini menunjukkan berapa yang tersedia untuk cost recovery gitu ya. Jadi perlu juga dibuat kolom ini. Jadi untuk tiap tahunnya itu ini yang tersedia gitu ya untuk cost recovery. Kalau misalnya biayanya lebih besar, maka nggak cukup ini yang tersedia, akan di carry forward ke tahun berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke komponen-komponen cost. Cost itu yang sudah terjadi, ini yang pertama finding atau exploration cost kan sudah terjadi. Kemudian kita keluar biaya, di sini ada biaya investasi tadi yang kita akan keluarkan, capex tadi, baik tangible maupun intangible. Tadi jumlahnya 1.200 yang kita keluarkan 3 tahun tadi gitu ya. Nah, nanti ketika dia produksi, dia akan didepresiasikan. Depresiasi mengikuti faktor depresiasi yang sebelumnya. Itu yang untuk tangible portion-nya. Untuk yang intangible ini langsung bisa dibebankan 300 tadi ya. Kemudian OPEX $10 per barrel, kita dapatlah ini angka-angkanya. $10 tiap barrel yang diproduksikan, kita tahu produksi atau lifting tiap tahunnya, maka tinggal dikalikan. Nah, kemudian total, berapa totalnya? Ya, totalnya ya semua ini gitu ya. Untuk tahun yang ini totalnya basically ini tambah ini tambah ini tambah ini, itulah total gitu ya, total dari cost-nya gitu ya. Nah, yang direcover kan yang ini ya, yang mulai recovery itu kan di sini di kolom recover ini dia akan direcovery dari produksi yang dihasilkan. Nah, totalnya itu kita perlu ingat di sini bahwa saya hapus dulu ya biar tidak terlalu ramai. Oke. Nah, ini penting gitu ya. Kemudian kita lihat di sini kita kan ada biaya eksplorasi, kita pool 275 totalnya gitu ya. Nah, nanti dia akan direcover di sini, masuk ke total di sini. Jadi biaya tahun pertama itu terdiri dari depresiasi, total biaya, kemudian dapat intangible sama OPEX ditambah ini gitu ya. Inilah 905 tahun pertama itu. Apakah bisa dibebankan semua? Ya, kita lihat karena di net gross revenue kurang FTP kan hanya 481, sementara kita lihat total cost tahun pertama 909 kan nggak cukup. Otomatis yang bisa di recover hanya 481, ini maksimumnya yang bisa di recover gitu ya. Sisanya 427 akan jadi end recover dan masuk ke periode berikutnya. Nah, nanti dia akan masuk ke sini gitu ya. Total cost tahun kedua itu dari tahun kedua aja 351, nanti ditambahkan dengan unrecover ini dapatlah 778. Nah, 778 ini kan karena pada tahun kedua 803 yang bisa digunakan, maka kita bisa pakai semua untuk recover cost sehingga tidak ada unrecover cost di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke kolom berikutnya, perhitungan.
Nah, kemudian kita hitung ETS. ETS, equity to be split, atau ETBS, sama gitu ya. Ini totalnya, ETS kan, tadi tinggal kita kurang-kurangkan ya, gross revenue, dikurang, FTP, dikurang recover cost, dapatlah ETS, karena investment credit kita anggap 0 dalam hal ini ya. Kemudian dibagi, yang porsi government sesuai dengan before tax split-nya, porsi kontraktor sesuai before tax, porsi government dan porsi kontraktor sesuai before tax masing-masing. Dapatlah ini. FTP kita breakdown, tadi kan sudah dihitung FTP di perhitungan sebelumnya. Cuman kita bagi aja yang mana porsi government, yang mana porsi kontraktor dari FTP itu. Nah, kemudian kita kumpulkan yang kontraktor gitu ya. Karena kita kan akan menghitung IRR, NPP, keekonomian kontraktor gitu ya. Maka yang porsi yang dimiliki oleh kontraktor kita kumpulkan. Pertama FTP, inilah FTP yang diperoleh kontraktor, sudah dihitung sebelumnya. ETS kontraktor sudah dihitung sebelumnya, kita dapat. Kemudian ada DMO gitu ya. DMO ini lihat di perhitungan sebelumnya, di formulasi di modul 10 kita jelaskan bagaimana menghitung DMO gitu ya. DMO itu 5 tahun pertama itu akan dibayar 100%. Jadi tidak pengaruh di 5 tahun pertama. Karena DMO-nya akan dihargai dengan 100% harga pasar, atau DMO holiday. Pada DMO holiday itu tidak pengaruh berarti dia, karena walaupun dia tidak di minyaknya tidak dihargai diskon. Nah, setelah itu dia dihargai diskon, DMO fee itu dihargai diskon. Sebesar tadi diketahui di term and condition-nya tadi 25%. Nah, inilah perhitungan DMO ini penting gitu ya. Nah, nanti kenapa ini 0 ya, karena ETS-nya 0, maka DMO-nya nggak ada. Ini ada di modul 10 ya, bisa dilihat lagi. Kemudian dari sini semua kita dapatlah net contractor share. Saya hapus dulu ya biar nggak terlalu ramai. Oke. Nah, dari sini kita dapat net contractor share. Net contractor share. Net contractor share ini, net contractor share itu apa? Ya ini, FTP ditambah ETS dikurang DMO gross, kita bedain warnanya, ditambah DMO fee. Inilah dapatlah net contractor share ini gitu ya. Oke. Kemudian pajak, otomatis net contractor share ini kita kalikan pajak, pajaknya 44% tadi, maka dapatlah net contractor share, dapatlah pajak gitu ya. Nah, sampai sini selesai. Kemudian kita hitung berapa cash in. Berapa cash in. Nah, ini cash in ini bagaimana mengidentifikasi cash in dan cash out itu ada di modul 6 tentang analisa keekonomian proyek hulu migas. Di situ bagaimana mengidentifikasi cash in dan cash out di model PSG gitu ya. Jadi cash in itu di sini kita lihat cash in itu apa? Cash in itu adalah net contractor share ditambah cost recovered ya, cost yang kita recover gitu ya. Cost recovered. Ini ada ya di modul 6. Maka dapatlah ini cash in-nya semua nih. Oke. Kemudian cash out itu adalah uang yang kita keluarkan, ada juga di modul 6. Jadi ini yang benar-benar uang yang kita keluarkan pada periode eksplorasi, ini uang yang kita keluarkan pada periode development, pada saat pengembangan. Nah, pada saat produksi, pada saat produksi, uang yang akan kita keluarkan, itu yang real yang akan kita keluarkan ada dua. Yang pertama, OPEX tadi gitu ya, yang $10 per barrel, ditambah dengan tax, kita kan harus bayar tax yang kita keluarkan. Ini gitu ya. Maka dapatlah cash out di periode produksi ini. Nah, setelah itu kita hitunglah net cash flow, which is cash in dikurang cash out. Nah, inilah selesai hitungan kita sampai di sini. Basically perhitungan sudah selesai. Sekarang kita tinggal hitung keekonomian, NPP, IRR, karena sudah sampai pada net cash flow, berarti kita sudah selesai. Tinggal masukkan rumus-rumus, mau hitung IRR itu ada dua, IRR full cycle, dan IRR point forward gitu ya, point forward. NPV juga point forward. Nah, itu kita bisa hitung, nanti masukkan aja. Untuk yang IRR point forward nanti ngitungnya mulai dari sini, karena pada saat tahun ke-7 kita titik evaluasi kita di sini, maka inilah IRR point forward. Di net cash flow-nya ya. Di net cash flow-nya. Inilah IRR point forward, nanti kita blok ini di fungsi IRR, dapatlah IRR point forward. Sementara untuk IRR full cycle ya kita blok ini gitu ya.
Itu otomatis nanti IRR full cycle-nya lebih kecil daripada IRR point forward. NPV juga begitu untuk point forward ya, titiknya di sini. Oke, basically perhitungan selesai. Kita nanti tinggal bikin summary seperti di slide berikut ini. Nah, ini summary-nya, sebenarnya summary dari hasil perhitungan kita tadi. Ya, ini ada produksi minyak, kan sudah ada tadi di totalnya, di kolom-kolom tadi. Kemudian harga minyak 55, ini supaya summary-nya kan biar gampang dibaca. Gross revenue-nya sekian, kita biar tahu gross revenue. Kemudian FTP-nya tadi sudah jelas. Kemudian ada sunk cost di sini yang tadi biaya eksplorasi total 275 juta, investment total 1,2, yang ada komponen tangible, ada intangible. Nah, ini breakdown-nya ya. Ya, di end gitu yang kita perlu lihat itu dari sisi kontraktor atau investor itu adalah ini. Berapa IRR? 15,8, NPV-nya ini 267. Kemudian IRR full cycle-nya lebih rendah, 8,5 tentunya ya, berdasarkan slide sebelumnya tadi. Kemudian dari sisi government, ini komponen-komponen yang diterima oleh government gitu ya. Maka government dapat 60% dari gross revenue. Ini sangat besar karena apa? Karena minyak ya, karena oil. Oil itu kan splitnya 85-15 after tax. Jadi memang umumnya kalau di oil, dia akan dapat besar lebih government take. Kalau gas yang 70-30, biasanya ininya lebih kecil gitu ya. Nggak nyampe ya, di bawah 50% biasanya gitu ya. Oke, maka selesailah hitungan kita. Di sini biasanya kita cek, cross check seperti biasa. Bahwa dari gross revenue 100% itu terdiri dari cost-nya, kita lihat cost 31,4 gini ya, 31,4. Kemudian kontraktor itu hanya 8,6 gitu ya. Dan yang tinggi government gitu, government dapatnya 60%. Jadi klop ini 100% gitu ya. Oke, selesai perhitungan pada dasarnya. Oke, sekarang kita masuk apa yang dilakukan selanjutnya. Nah, setelah kita dapat summary perhitungan tadi, kita biasanya melakukan analisa sensitivitas. Tahu kadang-kadang yang lebih canggih itu pakai tornado, tapi untuk ilustrasi ini saya pakai analisa sensitivitas saja ya. Tujuannya sama gitu ya. Pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel-variabel input. Apa itu di sini misalnya biaya investasi atau capex, gimana pengaruhnya kalau dia naik atau turun, harga kalau naik turun seperti apa pengaruhnya ke hasil output kita. Hasil output itu bisa IRR, NPV, bisa government take, terserah gitu ya. Dan juga terhadap produksi dan cadangan dan biaya operasi. Biasanya 4 ini ya input ini yang kita cek gitu. Oke, ilustrasinya seperti apa analisa sensitivitas. Oke, saya pakai ini aja ya. Kita mau mengecek sensitivitas biaya dan price terhadap IRR point forward. Oke, kalau biaya kita tahu base-nya tadi, base case kita itu adalah ini kan ya. Capex-nya yang ini, maka dapatlah kita 15,8 tadi base case kita gitu. Kalau biayanya naik 10%, maka dia turun. Maka dia turun jadi 14,4 IRR-nya kan, masuk akal kan kalau biaya naik, keekonomian turun. Kalau sampai 30% gitu misalnya gitu ya, maka dia turun sampai 12,1%. IRR kontraktor dengan naiknya biaya sampai 30%. Sebaliknya, kalau biaya turun, misalnya turun 10%, ya otomatis IRR-nya naik gitu ya, 17,3. Kalau membaik itu biasanya kita nggak terlalu pusing di sensitivity analysis ya. Kalau misalnya dia harga biaya turun sampai 20%, maka otomatis ya pastilah keekonomian membaik gitu ya. Biasanya yang kita concern itu seberapa buruk kalau unfavorable, misalnya cost-nya naik ini 30%. Biasanya kalau cost naik 30%, asumsinya kita drop sampai 12,1% IRR. Itu impact dari capex. Kalau dari price bagaimana? Nah, ini yang kanan dari price gitu ya. Kita lihat base case-nya sama, kita 15,8. Nah, kalau harga naik, clear lah ya. Kalau harga naik, IRR-nya naik gitu ya. Nah, ini pastilah. Kalau misalnya harga jadi 60,5, kalau naik 10%, kalau 20% jadi 66, ya pasti dia jadi lebih bagus. Biasanya yang jadi concern itu sebagai investor, gimana kalau turun gitu ya. Kalau turun, misalnya
turun 20% itu jadi 44, turun 10% dia turun gitu ya jadi 14,2, turun harga sampai 20% jadi 44 dolar per barrel dia 12,6. Kalau harga sampai turun 30%, maka di mana harga itu sama dengan 38,5 dolar per barrel, maka turunnya jadi 10,8. Sekarang tinggal tergantung berapa minimum IRR yang diharapkan gitu ya. Kalau misalnya minimum yang diharapkan di atas 10%, mungkin ini masih oke, karena worst case price turun pun masih di atas 10 gitu kira-kira, bacanya begitu ya. Tapi bisa jadi ekspektasi minimum attractive growth return-nya lebih tinggi, maka itu perlu hati-hati dalam hal itu. Oke. Saya kira demikian ya mengenai PSG modeling, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kolega, tentu nanti bisa praktis sendiri, latihan sendiri. Tentu saya juga yakin Excel dari adik-adik milenial ini pasti lebih canggih, nanti bisa dibikin lebih fancy. Saya di sini hanya menunjukkan cara menghitung sederhananya seperti apa gitu ya. Oke. Next kita akan masuk nanti ke modul 12 yaitu Petroleum Fiscal Negotiation for Win-Win Solution. Ini kira-kira bagaimana bernegosiasi antara government dan kontraktor gitu ya supaya menghasilkan situasi yang win-win. Insya Allah materinya akan segera saya siapkan. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan kolega. Salam sehat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.